Ngapain, Pak? Nggak ngapa-ngapain. Enggak, ngapain. Lagi nungguin aja nih. Nungguin apa? Nungguin sesuatu. Itu. Dengar-dengar katanya tahun depan mau meninggal. Iya nih, udah ini bikin wasiat. Sudah ada bayangan mungkin mau dimakamkan di mana, Pak? Hah? Makamkan belum. Kalau saya maunya di mana saya mati dimakamkan di tempat-tempat situ aja. Wah. Bukan begitu mati langsung digali maksudnya. Mati di kursinya, terus dikuburin di kursinya gitu ya? Oh enggak, artinya kalau kita mati lagi di kantor misalnya, nah, di area Pulau Gadung lah, di mana ada pemakaman di situ yang terdekat. Atau kalau enggak, misal kalau sekarang kan saya tinggalnya di Jatiwaringin, dekat dong dengan Pulau Gadung. Nah, artinya di daerah-daerah Jatiwaringin situ aja, di dekat tempat tinggal. Dengar-dengar katanya untuk mengantisipasi Bapak meninggal dengan tidak dilihat orang, sekarang udah naik ojek online. supaya kita waktu ojeknya ada apa-apa, nah, kita mati kan nggak ketahuan tuh. Ketahuan. Nggak ketahuan itu kan motor nggak bisa kedeteksi karena motor ojek. Bukan motornya kita. Tapi kasihan ojeknya, Pak. Iya, Pak. Oh iya, Kan dia. paling enggak ojeknya juga si ojek yang laporin ke polisi kan. Pak, ada yang mati nih. Tapi kain kafan udah standby ya? Kain kafan udah siap di lemari. Bawa terus. Wah, kalau bawa soalnya berat. Oh iya, kain kafan tuh berat, Pak. Berat. Lah bukannya cuma ukuran berapa sih? Kan harus dilapis berlapis-lapis. Harus berlapis-lapis. Kalau yang Bapak sudah siapin berapa ukurannya? Soal kain kafan yang ada di lemari itu 30 meter panjang. 30 meter? Ya. Oh, emang ukuran satu orang 30 meter? Buset, lebih. Iya sih kalau ngejadiin baju berapa banyak? Iya lagi. Memang 30 meter. 30 Jadi, meter. seberat tas ransel yang biasa kita bawa. Iya. Kan segede gitu. Gitu. Ukurannya segini. Dia bentuknya petak gitu. Udah saya bungkus rapi, saya ada tulisin jika saya mati di sini mohon pakai kain kafan ini. Itu yang tahu siapa, Pak? Nggak ada kan, Pak? Nggak ada kalau kita matinya tadi di ojek online. Tapi kalau matinya di rumah, nggak, kalau dipulangin ke rumah situ, kan si yang jaga rumah akan buka kamarnya dong. Dia periksa, oh ada. Tahu dari mana di lemari orangnya? Enggak, biasanya kan prosedur sesuatu kalau misalnya ada yang mati harus manggil dokter. Iya, betul. Ya kan, terus kemudian harus diperiksa penyebab kematian tuh apa aja sih. Dia pasti bongkar dong. Terus kemudian kalau di situ nggak tahu siapa yang dihubungi keluarga, dia pasti bongkar-bongkar lemari dong, cari. Iya juga sih. Tapi kan kan di dekat keluarga saya nggak ada dekat situ. Nggak ada. Selamat pulang ke rahmatullah. Tauhid Rizki yang ada di kamar kos nomor 02. Oke. Nggak ada yang kenal saudara saya. Saudara saya ada di mana-mana di Jakarta Selatan semua. Tapi serius deh, Pak. Kalau misalnya pun kain kafan itu Bapak udah siapin di lemari, terus Bapak ternyata perginya pas nggak lagi di rumah, itu kan malah jadi ini, Pak, sia-sia, ntar kain kafannya malah nggak pakai. Oh enggak, justru memang benar. Tapi ya, iya, tapi kan kain kafan itu sunnah sebenarnya, bukan wajib dipersiapkan. Kita diminta mempersiapkan kain kafan itu dikeluarkan dari uang kita sendiri, itu sunnahnya. Tapi kalau kita mati di tempat lain, kemudian kain kafan kita nggak di situ, ya kita pasti akan disiapkan di tempat lain kan. Mungkin saudara keluarga kita yang akan langsung beli untuk membungkusnya. Sekarang udah banyak sih donasi, Pak. Benar. Kalau saya misalnya mati terus kemudian harus dipulangin ke rumah kakak saya yang di Jagakarsa. Kan saya udah didaftarkan di masjid sana untuk kalau
Udah Kalau- standby banget ini Iya, memang. kalau udah mati kita udah ada yang pengurusnya, ada yang Iya, ngurusin. siap-siap. Itu berikut kain kafan, benar. Kayak Yayasan Kamboja. Benar, Pak, seperti yayasan Kamboja. Oh, gitu. Sampai diurusin dari saat pemandian, Iya, sampai dengan sholat, pemakaman. sampai dikuburin. Iya, di pemakaman ya, Iya. Pak, ya. Nah, jadi ahli warisnya sekarang udah ada, Pak? Oh, ahli waris sudah pasti lah ada. Oh, udah ada. Maksudnya kita kan juga mau daftar. Kan ahli waris sesuai dengan bin sama binti. Iya, biasanya betul sih. kaitannya. Tapi kan ada yang dihibahkan Oh, mungkin gitu ya. sebagian. Namanya pekerjaan. Ya kan ada yang namanya harta hibah ya, Bu ya. Jadi kan ya mungkin siapa tahu bisa. Mas, lu ngeliat tanah belum laku. Nah, tanah yang di Tanjung Pinang ya, Hmm. tolong nih dibantu pemasarannya. Ya, Tanahnya soalnya kegedean, ke terlalu luas kelihatannya mungkin. Karena tanah. 30.000 kan. Per meternya itu di situ, kan kakak saya tinggal di situ. Hmm. Oh. Jadi kalau nggak salah sekitar 2,5 jutaan, tapi mungkin mau ditawarinnya di bawah itu, gitu, supaya bisa cepat. Nah, cuma nggak tahu sampai sekarang belum. katanya juga informasinya ini Pak, di kantor tuh sampai ada malaikat standby katanya. Nah itu memang udah nungguin, cuma Iya. karena bos kita ini sering bikin kita, membuat kita kesalahan, jadi malaikat ini mau nyatet, ini harus hari ini nggak jadi. Ya katanya revisi terus, Iya, katanya mau meninggalnya jadi- revisi terus. Harusnya misalnya Jumat ini, Ada harusnya lagi hari ini. nih. Gara-gara disuruh ngerjain apa, kita bikin sesuatu Dosa lagi. kesalahan, dosa lagi. Revisi. Nggak bisa nih revisi. Waktu revisi baru dia mau nulis Tanggal. tanggal depan ada lagi. Oh. Kasihan juga malaikat Iya. standby-nya. Aduh, ada aja. Ya agak di talk sedikit nih. Kalau memang ini nantinya jadi video terakhir kita satu frame nih, Iya. Pak, seru banget. Kira-kira Bapak mau pesan apa buat saya, Pak? Hah? Pesan apa ya? Cuma Nah, pesan marugame udon yang kering. Tapi jangan lupa tambah yang pakai apa itu namanya? Telur setengah matang. Bukan. Ini Yang keripik, kayak keripik tapi yang pakai rumput laut. Oh, nora, tempura. Apa tuh namanya tuh? Nah, itu Iya, aja. tempura ya. Ya, tadi nggak bisa. Itu sekalian promosi kita di Marugame. Lagi syuting ya. Nah, itu buat marugamenya, Pak, buat saya. Oh, Buat iya. saya apa? Apa? Nggak tahu. Kan kalau yang gitu-gituan biasanya bayar request aja. By request, hari ini ada request. Iya. Heeh. Hukum beli kain kafan pakai peleteng apa, Pak? Iya. Pakai apa? Kan beli kain kapan nih, Pak? Oh, peletan. Jadi kan harus pakai wet box sendiri ya. Iya. Kalau pakai peleteng ini berapa? Sebenarnya nggak masalah, bukan masalah di kainnya. Yang masalahnya kan pembayaran jumlah kain kapan sama nilainya itu oke-oke aja. Oke. Nah, biasanya masalah di pay letternya aja kita dengan ini, nggak ada hubungannya dong dengan kainnya. Heeh. Misalnya harus harganya 10.000 karena pakai pay letter jadi 15.000. Nah, Tapi sah-sah itu, sah. kainnya sah. Heeh. Oh, kainnya sah. Kayak misalnya kita nasinya oke aja. Tapi kalau kita kasihkan ke orang dengan itu kita nggak bagus. Nah, karena tapi kalau penanggung jawabnya itu yang Bertanggung jadi jawab. masalah. Kalau saya nilainya dari gitu. Kayak uang cash aja. Udah, Pak, ada lagi nggak, Pak, yang mau disampaikan, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin pesan untuk Bariki, Pak. Ini soalnya Bariki ini dia susah move on, Pak, sampai sekarang. Oh gitu. Kan sama nih, Pak, bintangnya sama-sama Taurus, maksudnya sama-sama bulan lahir April. Nah, untuk Bariki nih, Pak, ini sahabat saya yang Sebenarnya bukan susah move on. Apa Sebenarnya tuh? kalau di bulan April, akhir April ini, yang lahir pertengahan sama akhir April. Kenapa sebenarnya? Sebenarnya dia punya satu hal, yaitu orang yang di tanggal-tanggal itu lahirnya, dia tuh bisa kayak orang tiba-tiba, udah, gue nggak mau. Gitu misalnya, ibaratnya udah bisa tiba-tiba berhenti, Oh, nggak mau gitu. ngapa-ngapain, Ah. dan pindah ngerjain hal yang lain. Itu bisa. Terus Dan itu saya korelasinya? lakukan. Ya artinya supaya kita bisa move on, kita misalnya kita terbayang-bayang dengan 5